Oke guys, kalau kalian ngomongin NHK helmet, apa yang ada di benak kalian? Helmnya bagol, terus iklan berjalan, logonya di mana-mana gede-gede. Terus apa lagi guys? Style bapak-bapak. Aduh, kalian harus tahu helm yang satu ini guys, helm dari NHK juga guys. Jadi semua itu kagak ada pada helm ini, tanpa ngurangin ciri khasnya mereka. NHK tetap ngasih helm keren buat kita guys. Helm ini baru rilis pada saat awal Agustus kemarin ya. Jadi di spillnya udah beberapa bulan yang lalu, tapi baru rilis awal Agustus kemarin dan gue baru punya. Ini dia NHK Mark One, sebuah inovasi baru dari NHK helmet ya, yang biasanya ngeluarin helm dengan shell yang gede, tapi di sini gak ada, shell yang udah kecil banget ini. Terus iklan berjalan, logonya gede-gede ya. Di sini cuma ada dua logo, di depan dan di belakang. Terus stylenya bapak-bapak banyak lakukan kayak helm robot, tapi di sini simple banget coy, tanpa ngurangin yang namanya ciri khasnya helm NHK. NHK berhasil ngebuat helm sekeren ini guys dengan harga yang sangat relatif murah, yaitu Rp700.000. Oke, apa aja yang didapat? RFD lens, yaitu Revolution High Definition, teknologi pertama kali yang ada di helm harian. Mereka ngeklaim bahwasanya teknologi ini pertama kali mereka yang buat di helm harian di Mark One ini ya. Terus didesain oleh NSRD Project, yaitu yang ngedesain helm GPR Tech Street juga coy. Jadi ini masih satu desain sama GPR Tech ya, itu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, what's up guys? Welcome to my channel. Balik lagi bersama gua Arfan di Lontong TV channel. Ya, kali ini kita bakal bahas helm yang lagi viral, cukup viral di tahun 2003 bulan Agustus ini. NHK Mark One. Ya, jadi NHK ini udah lama ya industri helm gede ya, pabrik helm gede. Saingannya produk sebelah yang selalu ngeluarin helm itu bagol-bagol, stylenya nggak anak muda banget. Tapi di helm Mark One ini NHK berhasil bikin para pecinta helmet itu ngelirik helmnya coy. Penasaran gue juga, seganteng apa helm itu seperti ini coy. Ya, jadi NHK Mark One ini mengusung konsep helm harian tapi rasa helm balap coy. Dari mulai desain yang sporty, aerodinamis, terus spoiler, dan juga RFD lens. Nanti kita bakal jelasin coy. Jadi di NHK Mark One ini ada rilis 3 varian ya. Yang pertama yang gua punya ini NHK Mark One Elite, terus yang kedua ini yang solid, yang ketiga ini yang double visor ya. Jadi kenapa sih gua kan selalu bilang bahwasanya gua helm harian itu lebih suka yang double visor ya. Tapi karena ini NHK, gua penasaran helm single visor di helm full face-nya itu NHK ya. Jadi rata-rata NHK itu ngeluarin helm full face itu double visor rata-rata cuy. Dari mulai GP Prime, RX9, terus apalagi ya, GP1000 yang banyak kita lihat di jalanan lah pokoknya ya. Nah tapi di ini bener-bener pakai komplit lah. Di Mark One ini dia ngeluarin yang single visor juga, yang double visor juga iya coy. Nah yang gue punya ini yang Elite ya. Jadi bedanya sama yang solid sebenarnya nggak ada bedanya sih. Bedanya cuman di bagian ventilasi dan ininya aja cuy. Ventilasinya ini kalau yang Elite ini warnanya smoke ya, smoke dan hitam. Kombinasi smoke sama hitam ini bukan hitam cuy, ada hitamnya, ada smoke-nya. Jadi masih kelihatan transparan gitu. Tuh, kalau yang solid dia tuh full putih semua gini. Misalkan kalau misalkan helmnya warna putih ya coy gitu ya. Jadi untuk harganya sendiri dia harga 700.000. Kita dapat helm yang super kece lumayan ya. Dia punya lekukan di atas, 2 lekukan kiri dan kanan di samping spoilernya, di samping ventilasinya. Terus lekukan ke samping, dari depan ke samping nih 2 lekukan kiri dan kanan ya. Cuma 1 lekukan guratan begini doang ya. Terus lekukannya di sini ada 1 doang, simple banget ya. Jadi yang gua unik nih kayak gitu coy. NHK yang biasanya ngasih helm tuh, ngeluarin helm tuh yang banyak lekukan di sini simple banget helmnya tanpa ngurangin ciri khas bahwasanya oh ini helm NHK gitu coy, maksud gua itu ya. Kita balik lagi ke helmnya.
ventilasinya yang kita bahas. Ini punya ventilasi yang kayak roket-roketan yang di video game itu loh. Gue demen banget aja, simple tapi gak norak-norak banget gitu. Ventilasinya slide upside down ya, jadi bisa buka dan tutup. Ini tutup, ini dan buka. Terus ventilasi buangannya ada di sini, di atas satu, dan di belakang spoilernya ada satu gede banget. Tadinya gue mikir bahwasanya si spoiler ini renggang, oh ternyata ini ventilasi buangan ya coy, begitu ya. Nah terus ventilasi ini ventilasi apa nih ya, mouthman ya, ventilasi mulutnya ya. Ventilasi mulutnya sebenarnya ada 3 step ya. Yang step pertama ini seperti ini buat ngalirin angin masuk ke bagian nose guardnya, biarin pisaunya ini gak ngembun pada saat reading, kalian tutup gitu. Yang kedua ini yang benar-benar coy, ini gede banget, jari gua masuk serius no, lihat no. Nah jadi keunggulan ventilasi di mulutnya yang NHK ini ya, gua demen banget ya. Jadi ketika ini gua buka full ya, itu benar-benar mulut gua itu kayak dicip-cip, kayak ada yang feelnya gimana sih gitu. Jadi kita ngomongin ventilasi, yang berasa banget itu ventilasi di mulutnya sih. Kalau yang di kepala itu terasa so-so aja, jadi nggak usah harus dirasa-rasa juga. Yang bikin berasa ya ketika macet-macetan, panas gitu, kepala lu gak kerasa gerah atau pengap gitu. Nah itu fungsinya si ventilasi atas ini coy. Jadi buat nyaring udara yang ada yang dapat dari luar ke dalam, biar kepala kalian itu kagak panas, kagak keringetan tuh ya. Nah jadi kita balik lagi ke helmnya. Gue mau ngebahas tentang spoilernya ini yang gila ya. Spoilernya ini punya bentuk yang lumayan overkill menurut gua ya, tapi gak terlalu offset banget, gak terlalu panjang, gak terlalu kependekan. Jadi pas banget sih menurut gua ini ya, pas banget ini spoilernya segini. Ditambah wings ala-ala apa ya, helm Sui yang kayak gini ya, Sui, terus kayak TR2R ya. Jadi ini wings ini modelnya baut ya coy, modelnya baut. Wingsnya bisa opsional, bisa kalian lepas gitu. Kalian nggak mau pakai wings boleh, atau mau pakai wings juga boleh, tapi gue demenan kayak gini sih. Jadi kayak ada 2 layer gitu ya. Dan untuk finishingnya sendiri ini white pearl dengan glitter yang ya udah gak usah diragukan lagi lah ya. Kalau NHK finishingnya ya udah gak bakal gagal gitu maksud gua. Nah kita udah bahas bagian luar ya coy. Kita sekarang bahas fitur-fiturnya. Helm ini punya emergency quick release emergency quick release system ya, sistem dimana kalau misalkan amit-amit kalian crash, kecelakaan dan susah ngelepas helm gitu kan, tinggal tarik pita merah yang ini, terus kiketnya bakal copot dan helmnya gampang dibuka. Tapi sih biasanya kalau yang emergency quick release begini rata-rata di helm-helm yang udah double D-ring ya coy. Itu sih fungsinya sebenarnya, karena double D-ring itu kan dia kan sistemnya kan diikat kan. Jadi kalau misalkan orang kecelakaan itu nyopot double D-ring itu rada-rada ribet. Makanya diadain yang namanya fitur emergency quick release ini coy. Tapi ini kan micro lock ya. Nah, jadi apa bedanya sih? Mungkin karena ini kali ya, susah ngelepas helm gitu, helmnya ngepres mungkin gitu kan. Tinggal copot strepet micro lock, buka pita merah, ya copot gitu maksudnya coy. Terus helm ini masih micro lock system ya, gue demen ya. Ini apa namanya, ciri khas helm favorit gue banget ya, helm harian micro lock bukan double D-ring ya. Gue tapi rada-rada setuju gak setuju sebenarnya, helm full face udah seganteng ini masa micro lock sih. Tapi emang dari pihak NHK-nya itu ngeklaim bahwasanya ini helm buat harian coy, bukan buat sport touring ataupun masuknya ke kategori helm balap apalagi. Jangan. Ya, batuknya sendiri terbuat dari advanced thermopolymer. Ya, 1 tingkat mungkin di atas ABS ya. Tapi intinya sih masih termoplastik, tapi masih termoplastik yang versi bagus ya coy gitu. Ya. Memiliki berat 1370 yang lumayan ngebuang dari versi-versi sebelumnya kalau kata gue ya. NHK tahu sendiri coy, helmnya berat-berat. Dari RX9 aja itu di atas 1,5 ya menurut gua. Terus belum GP1000 yang beratnya kayak batu bata gitu. Di sini ya Allah ringan banget helmnya, asli dah. Ya terus untuk sistem penguncinya tadi micro lock, ini emergency quick release buckle, emergency quick release system ya. Terus kita bahas visornya, ini yang seru coy, ini yang menarik coy. Visornya ini udah flat visor RSD atau Revolution High Definition.
Nah, jadi teknologi ini tuh teknologi yang diterapin pada visor-visor helm balap, coy. Jadi jangan salah kaprah. Ini bukan light smoke, apalagi photochromic ya. Ini visor LED lens. Jadi visor yang katanya mampu ngurangin bias cahaya pada saat reading malam gitu loh. Jadi benar-benar kayak apa ya, kontras pada cahaya lampu itu benar-benar berkurang, coy. Jadi first impression gue sih pada saat pakai visor ini ya benar-benar kayak, mata gue tuh kayak benar-benar adem banget gitu ngelihat. Kayak benar-benar yang tadinya begini nih mata nih, kalau misalkan ada apa jadi biasa aja gitu. Apalagi kalau misalkan ada mobil-mobil kayak Pajero, Fortuner tuh yang bawa kan pada rese-rese tuh lampunya kan, pakai visor ini ya lumayan berkurang lah ya. Berkurang ya, bukan gasilo ya, bukan berarti gasilo, jadi berkurang. Tapi benar-benar kayak memanjakan mata banget. Apalagi kalau misalkan ketemu ukti-ukti Scoopy, coy, yang bawa Scoopy itu kan lampunya jahat-jahat banget, coy. Itu maksud gua, coy. Nah, jadi pihak NHK itu ngakuin bahwasanya LED lens ini pertama kali mereka terapkan di helm harian, yaitu NHK Mark I. Tapi kalau gua pikir-pikir emang di helm lain kagak ada sih yang nerapin fitur LED lens ini, coy. Di merek lain nggak ada, apalagi sekelas CPR Z aja belum menerapin fitur kayak gini ya. Cakep sih. Nah, itu jadi sekilas tentang LED lens ya. Sisanya kalian browsing aja ya. Karena gue juga baru tahu dan baru browsing juga, coy. Ada gitu ternyata. Nah, dan yang lebih fakta yang lebih wahnya lagi, LED lens itu cuma diproduksi di 3 negara ya. Gue dapat bocoran dari channel lain di 3 negara yang nggak bisa disebutin kata NHK-nya. Salah satunya yaitu di Indonesia. Gitu, coy. Mantap. Nah, jadi bener-bener kayak si LED lens ini, LED lens atau visornya ini ya bener-bener apa ya, lu kalau misalkan beli helm ini kayak lu udah lama main helm gitu kan, helm low budget, tapi pas memakai helm ini kayak ada yang beda aja gitu, serasa pakai helm jutaan gitu, coy ya. Oh iya, ada yang kelupaan, coy. Gua mau bahas sistem resetnya ya. Yang gua demen dari ini helm, sistem reset visornya ini yang bener-bener halus banget ya, gak ada suara krak kayak suara patah-patah tulang itu, kagak ada. Jadi visornya ini ada 3 step ya, ada 3 step, 1, 2, yang 3-nya ini ngunci ke atas, dan 1, 2, 3 turun ke bawah, dan ini visor lock ke bawah gitu ya. Jadi yang bikin gua suka suara resetnya itu bener-bener kayak minim, gak ada suara. Oke, kita masuk ke jeroannya sekarang ya. Nah, jeroannya ini udah benar-benar bisa full removable ya. Jadi bisa dibuka seperti ini. Dia bukan pakai yang modelan necro ya, karena setahu gua NHK yang model-model lama itu kayak GP1000, kayak RX9 ya, kayak apalagi, coy, itu yang modelannya ada necrollnya di sini. Tapi dia enggak, dia udah kayak ya futuristik ya, lumayan lah ngikutin hype sekarang ya. Busanya jangan ditanya lagi ya, coy. NHK itu kalau masalah busa itu udah paling juara lah ya. Gua udah gak mau bahas banyak ya kalau masalah busa. Yang gua sayangkan itu apa ya, gak ada sih sebenarnya. Kalau misalkan dibilang kain busanya itu satu tingkat di bawah GP Prime sama GP AirTag Street sama S1 GP Pro, yes ya benar, karena dia mengingat harganya yang cuma 700.000 gitu ya. Feel busanya sama kayak RX9 kalau kata gue, sama ya. Feel kain busanya itu sama kayak RX9 ya. Jadi jeroannya kayak gini. Untuk helm ini udah slot intercom ya, kalau kalian mau tahu ya. Ini full removable busanya. Nah, kita sekarang bahas busanya, coy. Busanya ini tekstur kain busanya ya bener-bener rapi, baik jahitannya ya, tebel, kainnya halus banget ya. Yang gua demen di sini ada potongan ini, coy. Potongan di belakang di bagian neckrollnya ini bener-bener kayak buat ngefilter udara yang masuk dari ventilasi. Terus di sini ada jaring-jaring ya. Dan busa pipinya juga kayak gini, sama ya. Busa pipinya seperti ini. Di sini ada kayak ada lubang-lubangnya lagi di sini, coy. Ini kalian lihat. Ada lubang-lubangnya lagi, dan gue demen aja sih gitu. Jadi kayak ini tuh fungsinya mungkin buat nyaring udara yang masuk dari mod fan-nya ya, dari mod fan-nya. Emang ketika yang gue rasain di sini pipi gue tuh rasanya atur banget ya.
Ya kita masuk ke bagian jeroan helmnya coy. Untuk bagian apps-nya sendiri ini udah pakai yang hard density ya, seperti biasa. Ini apps-nya keras banget. Yang gua demen NHK selalu ngasih parit-parit kecil di dalam batoknya, di dalam apps-nya seperti ini buat sirkulasi udaranya coy ya. Terus yang gua demen apa, yang gua kaget ya, yang gua kaget, no, lu lihat no, lubangnya banyak banget anjir. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 lubang channel ya untuk air intake dan exhaustnya. Gak bahaya tah. Jadi ya bener-bener ini tuh lubangnya ini bener-bener nyambung ke ventilasi sini coy, sama ini apa namanya, exhaustnya di spoiler gitu. Terus sama yang ini lubang kecil-kecil kurang banyak ini NHK, mantap sih. Tapi jadi untuk size-nya sendiri ya, NHK ini punya 3 size sebenarnya sih. Yang gua lihat di websitenya itu ada 3, yaitu M, L, dan XL. Tapi ternyata punya gua ini ukurannya S. Ternyata ada coy ukuran S coy. Ini busanya lebih tebal dari ukuran M ya. Karena emang setahu gua NHK itu gua harus, kalau untuk kepala gua yang 57,5 itu dengan pipi tirus ya, gua harus downsize 1 ukuran. Pakai M itu masih kerasa ngeloading atau masih ngegeser-geser, kagak terlalu ngepes. Itu kalau gua pakai NHK. Kasusnya sama di NHK RX9 dan di apa namanya, GP 1000, GP 1000 dan juga GP Prime. Itu pasti M-nya longgar di gua. Gitu. Dibilang longgar sih enggak ya, cuman nggak nyaman aja kalau pakai helm kurang ngepres gitu coy. Untuk ini seperti ini ukuran S-nya ya bener-bener kayak meluk aja di kepala gua gitu. Ini yang gua rasain enak banget. Tanpa balaclava itu gua nggak terlalu mempermasalahkan untuk fittingnya NHK ya. Kayak gini, kain busanya pun halus banget sih menurut gua. Oke, kita pasang lagi coy untuk jeroannya ya. Oh ya, ini fitur slot intercomnya ada di sini ya. Jadi yang gua demen ini di bagian apps, bagian TV-nya ini tetap pakai kain ya. Dilapisin sama bagian plastik ini coy. Nah gitu ya. Untuk slot intercomnya ini kayak gini ya, ada lubangnya. Gue jadi inget helm apa ya kemarin, helm apa sih coy yang kita bahas, helm ALV ya, sama ya. Jadi ada jalur buat kabelnya lagi buat biar gak kejepit gitu loh maksudnya ya. Kayak gini jeroannya. Sekarang kita pasang lagi coy, bisa coy. Oke. Jadi coy kita udah bahas luarnya, kita udah bahas dalamnya. Rasanya kurang komplit ya kalau kita belum fitting. Oke, sekarang kita masuk ke fittingnya coy. Sebenarnya sih gue udah pernah pakai ya, karena gue juga gak sabaran orangnya gitu. Gue penasaran seenak apa sih NHK yang sekarang gitu. Jadi gini guys, fitting yang sekarang itu gue pengen tunjukin ke kalian seberapa kecilnya helm ini ya. Jadi gue pakai hoodie posisi normal gitu ya. Tinggi badan gua 170 dan berat badan gua 50 kilo under ya. Ini fittingnya size S. Dan ya ini ukuran yang pas sama gua coy. Ukuran S nya ini bener-bener ngepres pipinya di gua ya. Kalau pakai M mungkin nggak bakal ngepres ya. Jadi first impression gue pada saat pertama kali fitting NHK Mark I ini, gue ngerasa ngepres cuman nggak terlalu kayak ada tekanan berlebih pada muka dan pipi gue gitu coy, kepala gue. Jadi helmnya ini ngepres tapi nggak kayak helm lain gitu tuh dipakainya. Gue kadang-kadang suka kayak gue pakai helm kekencengan gitu, lama-lama pusing. Tapi di Mark I ini kagak. Jadi gue udah bawa ini helm rigging ya lumayan lama ya, sekitar 1 jam 1,5 jam. Ini kagak ada pressure point yang berlebih ya pada kepala gua, jadi fine-fine aja gitu. Nah jadi makanya kayak begini cuy, kenapa yang gua bilang helm ini tuh gua jatuh cinta banget ya, karena looknya yang lumayan proper, gak terlalu gede gitu kelihatannya, gak terlalu kekecilan juga. Nah terus yang gua seneng ini bagian sininya bener-bener gak kelihatan sama mata gua. Jadi ketika gua nengok ke kiri dan ke kanan itu benar-benar gak kehaling sama batok helm gitu coy, maksud gua gitu loh. Jadi poin plusnya di sini ketika lu pengen nengok ke samping begini, lu gak terganggu sama pandangan dari batok ini coy, batok sampingnya. Jadi pandangan ke sampingnya ini luas banget sumpah, asli dah. Kalau dari
atas ke bawahnya sih biasa aja ya, cuman yang gua seneng di sini nose guardnya ini gak terlalu kelihatan, jadi bener-bener kayak ya udah gitu, kayak gak pakai helm. Gue gak terlalu ngelebihin sih, cuman ya gue seneng aja gitu sama NHK yang ngeluarin helm kayak gini ya. Fittingnya tuh enak banget sumpah asli, kayak bukan pakai helm full face itu mengganggu banget ya. Gue ngeliat ke bawah aja masih oke-oke aja sih sebenarnya. Nah terus yang gue demen ya dari RS Line ini bener-bener kayak ademnya, naudzubillah coy. Jadi gini loh, kalau kalian ngerasa kayak ada matahari ini kan panas, siang-siang panas nih, mataharinya ketutupan awan. Nah itu kayak gitu coy, bedanya kalau lu buka visor sama nutup visor gitu ya. Itu aja sih yang bisa gua rasain dari kenyamanannya helm yang baru ini coy. Jadi bener-bener apa ya, gua bilang impresif banget lah gue sama helm 700.000 ini cuy. Bener-bener kayak ini yakin harganya segini gitu. Terus kesan pertama gue ketika pakai ini helm di jalan gitu loh, yang pastinya jadi pusat perhatian. Apalagi helm putih polos kayak begini gitu kan, ketemu yang sama-sama main helm itu pasti banyak yang buntutin, banyak yang ngikutin coy. Itu mungkin orang penasaran nih helm apa, karena ya batuknya itu lumayan kecil ya. Batuknya lumayan kecil banget ya segini kalau kata gue, sama kayak merek sebelah lah gitu. Cuman enggak, kalau kata gue sih ya lebih ganteng yang ini coy. Bahkan sama sama kayu saja batuknya masih kecilan ini gitu. Itu sih jadi kayak jadi pusat perhatian lumayan lah di jalan gitu coy ya. Itu first impression gue ya. Nah ini look depannya kayak gini ya. Terus ini look sampingnya kayak gini, sampingnya kayak gini, look belakangnya kayak gini. Terus ini samping lagi dan samping lagi coy, kayak gini. Oke, kita copot dulu helmnya. Oke, gue jadi bakal ngambil kesimpulan coy. Apa yang gue demen dari ini helm, harganya murah 700.000 tapi dapetnya banyak ya. Helm harian ya, micro lock, slot intercom, dan bonusannya ini RSD Line atau visor RSD. Nah itu yang gue demen ya. Terus dari finishingnya bagus ya, udah gak usah diragukan lagi ya. Kalau NHK udah gak ada hampir ya, dari mulai batuknya gede, banyak lekukannya, jadi kayak kesannya kayak Nora gitu, kayak kesan bapak-bapak. Terus iklan berjalan di helm ini udah hilang semua cuy, tapi tanpa harus ngilangin ciri khasnya NHK, tetap ada di sini ya, simple gitu. Tapi orang tahu gitu, ini NHK gitu karena ada mereknya gitu. Terus kekurangannya apa ya? Kalau dari kekurangannya helm apa ya cuy, ya kekurangannya ya karena belum DOT aja kali, itu aja sih. Nah, kalau mungkin kalau helm ini DOT ya, SNI DOT harganya mungkin nggak segitu coy, beda cerita ya. Dan itu bisa lebih buat ngebungkam ngabers dari net sebelah. Kalian wajib belinya helm coy gitu ya. Oke, mungkin sekian aja konten yang bisa gua kasih buat kalian ya. Kurang lebihnya gua minta maaf ya, gua terlalu bersemangat atau seneng banget itu bisa nge-review ini helm ya kan, karena baru banget, hangat banget rilis gitu pada saat bulan Agustus ini, meramaikan helm lovers ya. Karena tahu gua helm-helm yang sekarang lagi hype itu benar-benar helm Boswell tapi half face gitu loh. Full face itu belum ada yang hype lagi. Baru ini doang sih, sama apa sih Zeus yang niru Aero Valor gitu doang sih ya. Oke guys, kalau misalkan gue banyak salah, gue minta maaf ya. See you di next video. Gue Arman pamit undur diri dan salam Lontong TV.